Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dede Hasanuddin selaku Ketua Pelaksana Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa yang berjudul Pembudidayaan Aren Pinata dalam menunjang produksi gula aren di Desa Dagokerang, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan sangat mengapresiasi dan sangat mendukung penuh program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa karena memang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi mahasiswa ataupun bidang akademisi di fakultas atau universitas-universitas di Indonesia. Kami yang beranggotakan 15 orang, tim PHP 2D, dan ditambah 8 orang yaitu anggota ataupun mahasiswa aktif di Fakultas Kehutanan yang ikut berkontribusi di dalam kegiatan ini. Berikut penjelasan mengenai program kami. Ada beberapa poin, yaitu di sini ada satu, tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketercapaian tujuan. Dalam program kami ada beberapa masalah, yaitu di identifikasi permasalahan ada 3 poin. Satu, terbatasnya ketersediaan bibit dan sulitnya pembudidayaan. Terbatasnya pengetahuan petani aren dalam pembudidayaan. Dan yang ketiga, tidak adanya kelompok tani. Itu hal yang paling penting ataupun bisa dibilang menjadi patokan utama dalam program kami. Untuk metode-metode kita di persemaian tanaman aren. Lalu untuk pengetahuan, kita menambah pengetahuan masyarakat, kita memakai metode penyuluhan dan riset percobaan. Lalu untuk membentuk kelompok tani, kita menggunakan metode penyuluhan dan wawancara. Untuk tujuan-tujuan itu sendiri ada 1, 2, dan 3. Di sini memenuhi sumber daya bahan baku melalui pengadaan bibit, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani aren dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan. Terbentuknya petani aren untuk tujuan kita di program ini. Yang kedua, yaitu ada tingkatan keberhasilan metode dalam capaian tujuan indikator keberhasilan luaran, wajib dan luaran tambahan yang dapat dicapai. Di sini bagian A, tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan indikator keberhasilan. Adapun metode-metode ataupun pelaksanaan di indikator keberhasilan dan capaian sebagai berikut. Di sini ada metode pelaksanaan, tahapan, bentuk kegiatan, indikator keberhasilan dan capaian. Sebagian ataupun semuanya mungkin dalam tahapan-tahapan seperti tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Lalu di pelaksanaan ada beberapa, 1, survei lapangan, penyuluhan, persiapan alat dan bahan, penanaman, perawatan, dan monitoring keberhasilan penanaman dan evaluasi. Untuk penanaman itu sendiri dan perawatan, di sini untuk perawatan kita udah beberapa progres yang berjalan. Di bagian B di sini ada luaran seperti luaran wajib dan luaran tambahan. Ada buku panduan di luaran wajib, ada profil dan poster, ada video kegiatan, publikasi media sosial. Beberapa luaran di sini memang belum tercapai semua karena ada beberapa kendala seperti di sini dalam buku panduan belum tercapai karena terkendala penerbitan. Memang dalam proses pengerjaan kita terkendala dalam penerbitan, yaitu 1, ada beberapa bagian-bagian yang harus direvisi. Untuk profil di sini dan poster belum tercapai karena runtutan kegiatan belum lengkap. Penanaman belum terlaksanakan, terus perawatan belum terlaksanakan. Ada beberapa poster seperti poster penyuluhan, seperti poster kegiatan, itu ada. Untuk video kegiatan, masa proses penggarapan, bisa dibilang masa proses pengeditan, karena ada beberapa kegiatan yang belum terambil dokumentasinya. Untuk publikasi media sosial seperti Facebook ataupun apa itu sudah. Dan luaran tambahan di sini jurnal belum, karena memang kita harapkan jurnal itu kita di sini riset dulu dan beberapa hasil akan dikeluarkan di akhir. Untuk publikasi media massa, kita ada beberapa media massa, yaitu koran,
Dan yang ketiga, jejaring kemitraan di sini kami belum tercapai, tapi dalam segi di lapangan ada beberapa kemitraan, satu dari kemitraan Dinas Kehutanan, jejaring kemitraan dari kelompok tani Munjul Lestari. Kelompok tani Munjul Lestari itu asal dari memang dari Desa Lego Herang yang memang berkecimpung atau bergelut di dalam kelompok tani hutan. Karena memang kenapa kita dijadikan mitra, yaitu sangat benar-benar berhubungan atau berdampingan. Jadi di sana mereka berkontribusi dalam area menjadi wadah untuk kelompok tani gula aren. Dan untuk dinas kehutanan, kita dinas kehutanan meminta bahwa kita ingin didampingi atau menjadi pendamping kelompok tani baru. Beberapa kendala di sana yaitu administrasi, perjanjian, dan kerjasama. Untuk hal-hal yang tertulis kita belum ada. Inovasi alat transplantasi pertanian. Di sana kita tambahkan untuk luaran ada inovasi, dan memang inovasi-inovasi ini satu ada alat untuk cabutan dan ada alat untuk pengolahan, seperti pengolahan yang pengambilan nira aren ataupun pengambilan bibit aren. Untuk inovasi-inovasi ini alhamdulillah sudah tercapai di dalam program kami. Yang ketiga di sini ada bagian A, tingkatan capaian indikator atau jumlah indikator yang dicapai. Bagian B, tingkat capaian luaran wajib dan luaran tambahan. Dan kita lanjut ke bagian 4, tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya, personil, waktu, alat, metode, dan bahan dan komponen bahan. Untuk biaya itu sendiri, kami di lapangan memang ada beberapa alat yang harus dibeli dan tidak sesuai dengan RAB, seperti kita tidak menganggarkan plastik untuk pembuatan pupuk, dan beberapa tambahan seperti paranet yang dianggarkannya sekian menjadi pembeliannya melambung tinggi. Tapi di dalam lapangan kita bisa meminimalisir, karena untuk harapan warga seperti untuk pembelian golok ataupun pembelian alat-alat yang memang kurang dibutuhkan, kita dikurangi intensitas pembeliannya. Kedua, di sini ada personil yang ikut serta dalam kegiatan ini, yaitu ada tim PHP2D dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kehutanan. Bagian C, waktu yang dirancang, adapun waktu yang dirancang di sana ya, maksudnya bukan berartian ketidaksesuaian ini melenceng, tapi ada beberapa kegiatan yang ditambahkan, dan memang seperti kegiatan edukasi tentang gula semut. Untuk edukasi tentang gula semut kita kan dalam proposal tidak dicantumkan gitu kan. Tapi untuk tuntutan dari masyarakat itu ada. Jadi mengganggu jalannya rancangan kegiatan. Untuk di bagian D ada alat-alat seperti yang tertera di RAP, itu banyak yang tidak sesuai. Yang tadi saya jelaskan di biaya itu hal-hal yang dibeli mencakup nominal juga itu ada. Seperti untuk di bagian E, metode-metode di sini metode cabutan dan metode persemaian dari biji aren. Satu, metode mencabut bibit atau permudahan dari alam. Permudahan dari alam di sini ada metode cabutan dibagi menjadi dua, diantaranya yaitu ada cabutan langsung yang memang tidak memakai alat. Di sana cabutan langsung kita mencabut bibit aren ataupun yang sekelasnya semai, kita cabut langsung bersama akarnya, lalu kita masukkan langsung ke polybag dan dicampur dengan kompos ataupun pupuk. Untuk memakai metode cabutan dengan alat, yaitu di sini alatnya terlampir dalam dokumentasi. Kita yang dimaksud kita adalah ada inovasi baru, yaitu kita membuatkan alat untuk masyarakat ataupun kelompok tani untuk mengambil bibit. Untuk alat ini sendiri, satu, kita tidak mengganggu akar, dan dua, kita langsung diambil dengan tanahnya. Dan yang kedua, di sini ada metode budidaya dengan biji. Metode budidaya dengan biji itu kita memang belum terlaksana di lapangan. Untuk tahapan-tahapannya kita melalui penyuluhan dulu dan praktek dengan masyarakat di lapangan. Komponen dan bahan di sini kita di Desa Lego Herang ada beberapa, yaitu bibit tanaman aren yang memang liar tumbuh di alam. Yang kelima di sini ada kekompakan tim.
kekompakan tim. Ada bagian A, intensitas frekuensi komunikasi dengan dosen. Intensitas kami dengan dosen pembimbing ataupun dengan dosen-dosen akademik di Fakultas Kehutanan sangat baik. Bagian B, di sini ada presentasi mahasiswa yang terlihat ataupun mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan. Di sini ada tim PHP 2D yang memang pokoknya dalam program ini, dan ada beberapa anggota tambahan dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang berjumlah 8 orang. Dan untuk yang keenam, peran apa saja yang telah dilakukan dengan dosen. Untuk peran yang dilakukan dengan dosen, seperti di sini dosen memberikan bimbingan, ada beberapa seperti memberikan arahan mengenai rancangan kegiatan, membantu dalam sarana penunjang kegiatan. Yang ketujuh, di sini ada potensi keberlanjutan program. Potensi keberlanjutan program di sini ada beberapa yang sangat berpotensi ataupun sangat kami apresiasi di sini. Satu, Desa Legok Erang itu sendiri sangat melimpah untuk aren itu sendiri. Di sini kita memberikan beberapa media ataupun seperti media tanam dan media pemasaran melalui link-link kemitraan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Dan potensi program keberlanjutan lainnya yaitu membantu produksi melalui inovasi-inovasi gula. Dan yang terakhir di sini ada lampiran-lampiran seperti bukti foto kegiatan. Di sini ada pembukaan program PHP 2D. Pembentukan kelompok tani di Desa Legok Erang. Di sini tergabung dari aparatur desa, terus kelompok tani Muju Lestari, dan petani aren itu sendiri. Di bagian C di sini ada penyuluhan yang memang kita menyuluhkan beberapa pembekalan untuk program ini dan untuk calon-calon kelompok tani aren yang akan dibentuk. Di sini juga ada pengambilan bibit ya, yang saya bilang di sini ada inovasi baru untuk para petani, memudahkan petani untuk mengambil bibit aren. Dan di sini juga ada proses pembuatan pupuk ataupun kompos. Bagian D di sini ada pengadaan bibit cabutan ke dalam polybag. Nah, di sini ada foto-foto bibit yang sudah di dalam polybag. Sini pengadaan bibit dari biji. Untuk pengadaan bibit dari biji kita hanya mulai awal dari titik riset dulu. Setelahnya itu riset, kita tunggu beberapa bulan. Untuk proses riset kita udah hampir 1 bulan di sini. Ketika sudah beres, target 2 bulan 3 bulan, kita akan memulai penyuluhan untuk pengadaan bibit itu sendiri. Di sini yang terakhir ada peresmian tempat persemaian dan pemberian alat penunjang seperti alat ini transplantasi tanaman, dan juga ada beberapa alat yang diberikan. Untuk gambaran-gambaran ataupun luaran di sini ada ya dokumentasinya seperti media online, ada buku panduan, dan di sini ada berita-berita online, website, dan ini koran. Cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.